Welcome to my channel. Halo, salam sehat dan juga salam tim nasional Indonesia. Masih di channel Bung Harpa dan happy Sunday buat kita semua, happy weekend. Ya, di kesempatan kali ini gue akan membahas hanya dua angle aja. Jadi yang pertama adalah soal kedatangan our heroes kembali atau welcome back to Indonesia, Rio Fahmi dan kawan-kawan. Dan juga tentunya penampilan Justin Hubner bersama The Sakura atau Cerezo Osaka. Ini kalau bacanya cepat jadi kayak Crazy Osaka ya. Jadi Cerezo Osaka ya, gua tahu bacanya seperti itu. Nah, jadi yang pertama sekali lagi selamat datang di tanah air. Welcome back. Terima kasih buat Hernando Ari dan kawan-kawan. Gamsamida buat Korea buat Sintayong juga dan jajaran kepelatihan, buat semua yang ada di federasi, Pak Erick Thohir, supporter yang waras juga yang selama kurang lebih sebulan lebih mungkin menghabiskan energi, tenaga, bahkan uang juga untuk mendukung tim nasional U23 kita mencoba untuk meraih tiket ke Olimpiade. Nah, gue sedikit mengutip apa yang dikatakan Hernando Ari. Ya, seingat gue ini kira-kira aja ya. Tapi intinya adalah dia mengatakan campur aduk lah rasanya setelah dia bilang agak ada rasa bangga, rasa juga kesel karena setelah sebulan lamanya lebih kalau nggak salah ya mereka tidak bertemu dengan keluarga tapi kemudian tidak membawa apa-apa. Hei, ntar dulu Hernando Ari. Kalian membawa kebanggaan buat kita, kalian membawa pengalaman yang sangat berharga, kalian membuka mata kita bahwa tim nasional ini terus berkembang. Seperti yang berkali-kali narasinya gue ungkapkan ke teman-teman semua, siapa yang bisa menyangka tim ini mampu melaju ke semifinal? Ya, kan gue bilang kalau ada yang mengatakan Indonesia akan ke semifinal, akan mengalahkan Korea Selatan, akan mengalahkan Yordania dengan style 4-1, akan mengalahkan siapa lagi? Di babak Yordania udah, Australia 1-0, pasti nggak ada yang percaya. Ya pasti nggak percaya. Jadi kalian membawa banyak hal buat negara kita dan bahkan momen yang paling gue ingat seumur hidup ya, walaupun momen itu jauh dari waktu itu gue tinggal, waktu itu gue stay di Qatar, tapi ketika merayakan keberhasilan penalti dari Pratama Arhan ya. Jadi semua selebrasi di seluruh Indonesia itu luar biasa dan ternyata dari sepak bola kalian membuat masyarakat ini bersatu walaupun untuk sementara waktu ya. Jadi sekali lagi selamat datang adik-adikku, mas-masnyaku, abang-abangku, dan seperti kata Pak Erick Thohir, gua rasa itu ada benarnya, usia kalian masih sangat muda. Kalau gua nggak salah rata usia mereka itu nggak sampai 21 tahun. Bayangkan yang terbentang ke depan itu sangat luar biasa ya. Ada mungkin 10 tahun lah bisa, paling enggak 7-8 tahun lah mereka akan berada di prime. Belum lagi nanti ada masuk satu dua pemain ya, Verdong dan juga Martin Paes, dan mudah-mudahan nanti lahir lagi para pemain Indonesia yang dari Liga Indonesia, dari Liga 1 dan dari mana-mana, dari kelas usia juga U20 juga sedang mempersiapkan diri. Jadi belum lagi nanti kalau kita punya kans lolos ke kualifikasi Piala Dunia third round, kita akan punya kesempatan main 10 kali dengan tim-tim yang berkualitas di Asia. Ya, Asia Barat maupun juga Asia Timur, apakah itu Korea Selatan mungkin atau Jepang. Ini menarik ya kalau tiba-tiba kita segrup lagi sama Korea Selatan, kemudian dari Jazirah Arab juga mungkin kita satu grup dengan Saudi, dengan Irak, atau dengan salah satu negara Tantan itu mungkin. Wah, ini 10 pertandingan ini luar biasa ya, luar biasa berharganya. Karena kenapa? Kita tidak mengeluarkan duit dalam arti tidak perlu membayar fee untuk mendapatkan pengalaman sebanyak itu. Dan buat teman-teman juga yang mungkin ada rezeki lebih, ada kesempatan untuk bertamasya sambil nyetadion. Jadi supaya ada perjalanan spiritual kalian ya, spiritual quote by quote ya. Jadi nonton bola sambil jalan-jalan, mungkin nanti siapa tahu kita segrup dengan Qatar atau dengan China atau dengan Korea Selatan dan sebagainya ya. Jadi ini yang pertama. Jadi sekali lagi Hernando Ari, you brought a lot of things to when you back to Indonesia. Oke, nah yang kedua gue mau bahas soal Justin Hubner. Kemarin kebetulan gue nonton tapi putus-putus ya, jadi karena streamingnya agak kurang bagus,
Cuman gue ya mau mengangkat sedikit lah performa kawan yang satu ini karena memang selama di Qatar gue dapat kesempatan 2 kali menginterview dia. Yang pertama itu ketika setelah pertandingan menghadapi Australia, ya salah satunya yang gue tanyakan soal bagaimana perjalanan dia yang melenting ke Manila dan seterusnya. Kemudian yang kedua setelah uh, adu penalti menghadapi Korea Selatan ya. Jadi dan kebetulan kemarin dia baru saja menjalani debutnya di J-League di J-League ya, karena sebelumnya dia pernah juga debut sebagai starter. Jadi debut sebagai starter ya, menghadapi Grula Morioka dan menang 1-0 dan dia main 90 menit, tapi itu di Piala J-League Cup. Nah, sementara ini dia bermain di J-League menghadapi Vissel Kobe, dan kita mungkin sebagian dari kalian udah tahu ya hasilnya sangat disayangkan. Kereso Osaka kalah 1-4. Jadi dia main 75 menit sampai dengan menit 75 itu dia diganti keluar. Skornya itu masih 3-1. Kemudian setelah itu kebobolan lagi 4-1 dan dia starter bersama Shinji Kagawa. Nah, kalau kalian yang fansnya MU ini pasti tahu ya, Shinji Kagawa ini mantan pemain Dortmund dan juga Manchester United. Walaupun Shinji Kagawa lebih duluan keluar. Nah, yang menarik di sini pertandingan ini adalah ya Justin memang poin dibilang bagus penampilannya enggak juga, tapi lumayan lah. Artinya memang dari 3 gol ya, dia kan pas dia main itu kebobolannya 3 kali. Itu gol yang kedua itu gara-gara memang dia yang salah nutup gitu. Jadi kasarnya lagi serangan balik, terus kemudian 2 orang itu jaga 1 orang yang sama. Jadi ada 1 orang yang lain itu bebas, akhirnya diumpan dan akhirnya ngegolin. Nah, sementara gol pertama dan ketiga itu lebih kepada kesalahan individu rekan timnya di lini belakang lah gitu. Nah, dia sendiri dalam beberapa kesempatan itu memberikan kontribusi cukup lumayan di penampilannya, termasuk ada salah satu itu halawan dia di menit ke-25-39. Mudah-mudahan nanti gue screenshot ya bagaimana dia mengantisipasi bola udara dengan baik. Ya, jadi total ini menjadi pertandingan dia ketiga di J-League. Nah, pertandingan pertama itu dia lakukan itu game week ke-7, jadi tanggal 7 bulan 4, ini sebelum Piala Asia U23 ya. Dia hanya main 3 menit lah di waktu normal, karena dia masuk menit ke-87 saat itu menghadapi Albirex Niigata. Ya kan, terus kemudian di pertandingan berikutnya di game week 8 itu tanggal 13 bulan 4, dia juga bermain lebih sedikit malah, masuk ke menit 88 menghadapi Kawasaki Frontale. Dan kemudian, nah ini dia nih yang bikin dia jadi datangnya agak telat ke Piala Asia U23. Dia harus tampil membela Grula Morioka di J-League Cup tanggal 17 bulan 4. Nah, dia main full di sini walaupun mendapatkan kartu kuning. Ini di J-League Cup ya. Nah, setelah itu dia langsung terbang ke Qatar dan langsung main di babak kedua menghadapi Australia waktu itu ya. Dia dimain mungkin kalau nggak salah masuk menit 70-an atau 80-an, gue lupa itu. Jadi ikut membantu lah kemenangan Indonesia atas Australia. Dan waktu itu gue di stadion juga sempat ramai kan, orang-orang nih Justin katanya didaftarin tapi kok nggak ada. Nah, habis itu gue rekam pemanasannya, memang dia nggak ada karena memang dia masih baru mendarat di Doha Hamad International Airport, dan kemudian langsung ke stadion masih bawa kopernya warna putih, gue masih inget, dan langsung main di babak yang kedua gitu ya. Jadi kalau kita lihat rangkaian dari kekalahan dari Cerezo ini juga memang semakin membold ya, atau mengafirmasi bahwa klubnya ini sangat membutuhkan yang bersangkutan karena lagi krisis back, sehingga memang ini ada blessing in disguise juga ya, atau ada hikmahnya. Artinya Justin kemungkinan besar akan kembali dipercaya di pertandingan berikutnya, di mana jarak 3 hari dari sekarang tanggal 15 Mei itu akan menghadapi Machida Zelvia itu peringkat 2 ya, sementara Cerezo sendiri peringkat 7. Nah, ini menarik nanti. Jadi competitiveness levelnya dia akan tentunya meningkat, dan mudah-mudahan pemain-pemain lain juga bermain rutin di level yang cukup tinggi, dan mudah-mudahan juga Justin Hubner bisa kembali ke Wolverhampton musim depan dan memperkuat Wolverhampton ya. Ini akan menarik kalau nanti ketemu sama Ipswich Town
Ya, jadi akan ada dua dua pemain Indonesia yang bermain kalau seandainya itu semua sesuai harapan ya. Artinya Elkan Bagot kembali ke Ipswich Town dan punya kesempatan untuk main. Demikian juga Justin Hafner. Belum lagi nanti kalau Bang Jai lolos dengan Venezia dan sebagainya. Nah, terkait sedikit aja gue mau tambahin ya sebelum tutup terkait dengan Elkan Bagot. Kalau gue menurut gue kita harus tetap husnuzon. Jadi kita harus positive thinking, jangan negative thinking. Kita tunggu kabar sebenarnya seperti apa. Karena ya itu dia di zaman sekarang ini era medsos seorang bisa aja mengatakan apapun di kapanpun tanpa ada sumber yang terpercaya. Jadi asas-asas jurnalisme ini udah hilang. Orang asal comot, asal gua wawancara, lu bilang misalnya kerbau bisa terbang, terus gua langsung muat. Menurut si Haris, kerbau itu bisa terbang. Akhirnya itu dipercaya menjadi kepercayaan publik ya. Jadi seperti itu. Jadi harus ada. Makanya gue mencoba untuk selalu screenshot misalnya kayak tadi gue bilang Hafner melakukan beberapa aksi-aksi yang positif. Nah itu gue screenshot ada gambarnya atau ada kutipannya source-nya dari mana gitu. Itu yang sebenarnya selalu seperti itu harusnya ya kalau jurnalisme yang benar. Ya tapi ya kelihatannya sekarang orang malas melakukan itu, even media-media mainstream sekalipun. Mudah-mudahan gue bisa melakukan itu supaya bisa mempertanggungjawabkan info-info A1 buat kalian. Walaupun mungkin kadang-kadang gue juga bisa salah ya. Oke, terima kasih. Itu tadi mungkin oleh-oleh gue untuk hari Minggu ini. Jadi gue nggak tahu ini postingnya jam berapa, karena ini gue rekam jam 1.30 pagi waktu Indonesia Barat. Hari Minggu sambil gue nonton AC Milan dan Cagliari ya, jadi mungkin gue postingnya subuh-subuh, jadi ketika kalian bangun pagi, gue nggak tahu ya jam 7 atau jam 8 sambil ngopi sambil ngeteh, mudah-mudahan bisa ya menambah sedikit insight dari gue. Oke, dan terima kasih buat kalian yang sudah nyimak. Gue berharap kalian bugar, sehat, jangan lupa olahraga, tidur yang cukup, dan kita jumpa lagi di video-video gue selanjutnya.